Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Terutama juga kepada teman-temanku yang ada di Bandung Anlina Tennis Group. Shalom. Selamat bertemu kembali pada saat ini. Pada saat ini saya percaya semua dalam keadaan sehat walafiat. Dijauhkan dari segala penyakit. Dijauhkan dari segala masalah, tantangan, pergumulan, dijauhkan Tuhan. Kalau kita menghadapi dan kita dapat mengatasinya bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Pada hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Tapi kita akan berdoa dulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkat anugerah yang kau limpahkan kepada kami sepanjang hari sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Karena kasih karunia anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah pengikut-Mu. Kami adalah murid-murid-Mu. Kami adalah umat pemenang. Dan kami akan memenangkan segala permasalahan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami mengenai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakanlah, amin. Pada saat ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul, kita adalah umat pemenang. Kita adalah umat pemenang. Umat yang tidak terkalahkan di dunia ini. Luar biasa. Puji Tuhan. Terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Saya akan bacakan ayat firman Tuhannya ini. Judulnya aja kepenuhan hidup dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita semua orang-orang percaya. Saya percaya sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Betul? Siapa yang percaya? Semua kita percaya. Kita pendengar semua orang-orang percaya. Puji Tuhan. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus. Siapa itu Kristus? Kristus itu yang diurapi, saudara. Kristus bahasa Yunaninya Kristos. Bahasa Ibraninya Mesias. Kristus yang diurapi Tuhan. Ada di dalam diri kita. Tapi bukan Kristus saja. Yesus sendiri yang mati di kayu salib. Ada di dalam diri kita. Bukan itu saja, Tuhan kita bersama-sama dengan kita. 3 unsur ada di dalam diri kita. Seharusnya kita bisa menang segala perkara di dalam dunia ini bisa dikalahkan oleh kita karena Dia ada di dalam diri kita. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Selanjutnya mengatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi bukan Dia ada di dalam diri kita saja. Kita harus tetap ada di dalam Dia. Jangan terpisahkan dari Dia. Jangan jauh dari Dia. Hidup bersama-sama dengan Dia. Kemana kita pergi, Dia ada. Kemana Dia ada, kita ada di situ. Itu luar biasa. Tetap di dalam Dia. Itu yang tidak mudah. Banyak orang jatuh tidak mudah karena apa? Kita hidup tidak tetap di dalam Dia. Karena kita terpengaruhi oleh situasi kondisi dalam kehidupan kita. Kita orang percaya. Kita mendengar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut Kristus Yesus Tuhan ada di dalam diri kita. Tetapi waktu kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Kita melihat kanan kiri. Mulai kita bukan mendambakan Tuhan yang beraksi di dalam diri kita. Tapi kita mendambakan siapalah yang bisa menolong kita. Jadi kita mengandalkan yang lain bukan Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau ada masalah langsung ke Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Mau kakak kita, bapak kita. Kalau kita kekurangan uang karena orang tua kita kaya, kita pinjam langsung. Jangan. Utamakan Tuhan lebih dulu.
Kecuali Tuhan gerakkan orang itu atau ayah kita atau kakak kita kepada kita, baru kita terima. Tapi Tuhan yang menggerakkan, jangan kita sendiri. Jadi mengandalkan Tuhan itu tidak mudah sekali dalam kehidupan kita, saudara. Kalau saudara ada tukang kredit, bahwa kita kredit dan kita belum bisa bayar, saudara. Bagaimana mereka nagih? Preman-preman, mereka nagih, saudara. Bagaimana, saudara? Apakah saudara sembunyi? Atau saudara menghadapi mereka semuanya? Puji Tuhan, saya juga pernah terjadi dalam kehidupan saya. Istri saya menghadapi, apapun dihadapi. Ternyata bisa ada jalan keluarnya. Hadapi. Masalah jangan ditinggalkan. Tetapi ingat baik-baik. Dosa ditinggalkan. Dosa dihindari. Dosa dijauhkan. Tetapi masalah dihadapi. Ingat baik-baik. Kau yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam dirimu. Engkau berani menghadapinya. Tetapi kalau engkau tidak yakin, kau tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam dirimu, bahwa Kristus Yesus Tuhan kita ada di dirimu, engkau tidak akan berani menghadapinya. Tinggal kita. Apakah kita percaya? Firman Tuhan adalah hidup. Hidup di dalam kehidupan kita. Apakah kita percaya sampai di situ? Untuk supaya kita percaya betul-betul, ayat yang ke-7 menyatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah kuncinya. Bahwa kita ini harus berakar. Jangan asal mengenal melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah. Tetapi berakar. Bagaimana kita berakar? Fondasinya adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri sebagai fondasi kita dalam kehidupan kita. Seperti seorang bangunan, membangun. Bangunannya dengan dasarnya apa? Dasarnya, fondasinya adalah batu. Sehingga waktu badai, hujan besar, tidak bisa menghancurkan rumah itu. Dasarnya yang penting. Fondasi yang penting. Akarnya yang penting, saudara. Saudara punya akar kuat. Punya fondasi kuat, saudara. Maka saudara akan menang dalam kehidupan kita. Fondasi kuat yaitu bahwa kita mengenal Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa Kristus Yesus Tuhan kita itu? Ia adalah Kisah Rasul 10 ayat 38. Dia yang diurapi dengan Roh Kudus, dengan kuat kuasa luar biasa. Dia menyembuhkan, dia menghadapi segala tantangan. Iblis dikalahkan karena Tuhan beserta dia. Ingat baik-baik. Tuhan beserta dia, maka dia menang. Tuhan beserta kita, maka kita menang. Tuhan beserta kita, segala sesuatu bisa diatasi karena bukan kita yang mengatasi. Tapi Kristus Yesus Tuhan kita yang mengatasi di dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik. Dasarnya harus kuat, saudara. Seperti firman Tuhan. Seorang penabur yang menjatuhkan, yang menabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di batu-batu. Ada yang jatuh di semak berduri. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Saudara tahu apa artinya? Yaitu yang di pinggir jalan adalah firman Tuhan yang kita terima. Setelah firman Tuhan kita terima, kita tidak mengerti, si jahat mengambilnya. Hilanglah firman Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Begitu juga jatuh ke batu-batu dan tanah tidak ada akarnya, saudara. Sehingga ada penganiayaan, penindasan sedikit saja. Kita sudah dikalahkan karena kita tidak berakar kepada
Yesus Kristus. Fondasinya. Yang ketiga adalah sembah berduri, saudara. Himpitan-himpitan kekhawatiran dunia, saudara. Yang menghimpit kita dengan tipu dayanya. Sehingga kita tidak berbuah. Tetapi kalau kita berdasarkannya adalah firman Tuhan sebagai fondasi kita. Ya, jatuh ke tanah yang subur. Firman Tuhan jatuh ke hati yang terbuka dan menerima firman Tuhan itu. Ia berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat akan menjadi kenyataan dasarnya. Efesus 2 ayat 20 adalah mengatakan, dialah batu penjuru. Siapa batu penjuru itu? Yesus Kristus namanya adalah batu penjuru. Luar biasa, saudara. Maka itu kita lihat luar biasanya Kristus. Kristus itu siapa? Selain yang diurapi. Kristus Yesus adalah nabi. Kalau kita baca Ulangan 18 ayat 15. Dia itu nabi. Nabi itu apa? Utusan Allah, orang yang baik, orang yang suci, orang yang beriman, yang Tuhan mewakili dia untuk berbicara kepada kita, berbicara untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita. Itu adalah nabi. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita percayakan diri kita. Keduanya, Kristus Yesus adalah imam. Wah, biasa enggak? Bukan saja dia nabi, tetapi dia juga imam, saudara. Imam besar. Mazmur 110 ayat 4, saudara. Kristus sebagai imam untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Kalau iman untuk selama-lamanya. Siapa yang membawa korban untuk menebus dosa? Yesus Kristus. Bahkan korbannya, dirinya sendiri dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia imam yang luar biasa, saudara. Selain dia imam, Kristus adalah raja di atas segala raja, saudara. Kalau kita baca di Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah, hai, dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah. Hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia ada adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai keledai muda. Seekor keledai beban yang muda, luar biasa. Dia ada raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus namanya. Kristus adalah Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri, Kristus adalah Allah sendiri. Kenapa kita mesti mengutamakan Kristus? Karena Kristus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, saudara. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Wah, itu Kristus Yesus. Kristus yang Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus, di dalam Bapa. Bapa, Yesus, saya. Bapak Yesus ada di dalam saya. Waduh, luar biasa, saudara. Sing ada lawan, tidak ada lawan kalau engkau tetap di dalam Dia. Jangan terpisah, jangan melepaskan, jangan menjauhkan apapun permasalahan di dalam kehidupanmu. Jadi satu. Yang berikutnya ketujuh adalah keenam. Kristus diberi kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala, yaitu seluruhnya kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di surga, kuasa di bumi sudah diberikan kepada Yesus Kristus.
Jadi Kristus yang menguasai surga. Yesus Kristus yang menguasai bumi. Siapa dia? Kristus, yaitu Raja di atas segala raja. Yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita muliakan, yang kita hormati dalam dia. Maka jangan menjauh dari dia. Tetap di dalam dia. Luar biasa. Karena kuasa ada di dalam dia semuanya. Kristus kepenuhan Allah diam di dalam dia. Kepenuhan Allah ada di dalam diri dia. Kolose 1 ayat 19 mengatakan demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah, semuanya kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kepenuhan Allah itu apa saja? Apa saja yang dilakukan oleh Allah itu diserahkan kepada Yesus. Allah menciptakan bumi, Yesus juga bisa. Allah menyembuhkan, Yesus juga bisa. Allah membangkitkan yang mati, di Yesus juga bisa. Segala kepenuhan tidak ada terkecuali diserahkan kepada Yesus. Seperti siapa di dalam Alkitab. Yusuf sendiri saudara. Yusuf telah dipilih Tuhan. Tetapi puji Tuhan, dia kepenuhan dari Allah sendiri. Karena dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Walaupun dimasukkan di sumur, dia tidak mengeluh. Langsung masuk di tempatnya Potifar. Diuji luar biasa saudara. Semua melalui ujian saudara. Maka dalam kehidupanmu kalau ujian itu datang, mengucapkan syukur saja. Bayangkan, dia bisa menghindari. Begitu pencabulan dia bisa menghindari. Luar biasa, luar biasa. Jadi pencabulan lari. Dosa lari jauh-jauh. Jangan mendekati. Dia tidak mendekati Potifar. Istri Potifar. Tetapi dia menjauhi. Risikonya dia tanggung. Dia masuk penjara saudara. Di penjara pun dia benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dia dijadikan wakil di penjara. Dan akhirnya dia diangkat. Tidak mudah tuh. Diangkat. Menjadi apa? Menjadi orang kedua di Mesir selain Firaun. Jadi sama statusnya dengan Yesus kepada Allah. Yesus adalah Yusufnya. Firaun adalah Allahnya. Itulah statusnya. Orang yang dipercaya di dunia yang paling tinggi. Semua kuasa Firaun ada di dalam diri Yusuf. Persis seperti Yusuf itu yang luar biasa saudara. Kepenuhan Allah. Kolose 2 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Dalam dia, dalam Yesus Kristus. Diam secara jasmania. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Luar biasa saudara. Itu yang luar biasa saudara. Ingat baik-baik saudara. Bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kita. Kita akan menjadi luar biasa. Ayat 7. Hendaklah berakar di dalam dia. Ini penting sekali. Tadi disebutkan berakar di dalam dia. Matius 7 ayat 14. Tiap orang membangun perkataanku, mendengar perkataanku, dan melakukannya. Orang yang mendengar dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Luar biasa enggak? Jadi kita mendengar, bukan saja mendengar, tapi melakukannya. Kita baca firman Tuhan, bukan saja baca firman Tuhan, tapi kita melakukannya. Kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, tapi bukan kita menjauhkan, tetapi kita semua tetap hidup di dalam perintahnya, di dalam firman Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus. Tetap di dalam dia.
Kau bisa membuktikan kuasanya yang luar biasa ada di dalam dirimu. Jadi bangun di atas batu, saudara. Dibangun saudara. Hendaklah dibangun. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia kepadaku, aku sebagai seorang bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bagaimana membangun di atas dia? Membangun di atas dia dengan apa? Dasarnya adalah Kristus Yesus, batu penjuru. Dibangun di atasnya. Kita bisa membangun dengan emas, permata, perak. Kita bisa membangun dengan kayu, rumput, jerami. Yang mana kita pakai? Kalau kita pakai firman Tuhan sebagai pertumbuhan, saya percaya firman Tuhan itu kekuatan bagi kita dan bertumbuh luar biasa. Bukan bertumbuh, tetapi supaya kita kokoh. Kokoh. Bagaimana kokoh? Teguh, kokoh, mendirikan. 1 Tesalonika 3 ayat 13 mengatakan, kiranya ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah, Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudus. Menguatkan hati kita supaya kita hidup tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Kokohkan itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ada di dalam diri kita. Kita melekokohkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bercacat. Kita kudus di dalam kehidupan di hadapan Allah. Itu yang luar biasa. Tapi tambahkanlah imanmu yang diajarkan kepadamu. Iman itu harus bertumbuh. Tidak statis. Tidak mati. Hanya bicara iman tapi tidak melakukan apa yang kita percaya. Roma 3 ayat 22 mengatakan, yaitu kebenaran Allah. Karena iman, kebenaran Allah adalah iman dalam Kristus Yesus. Bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Beriman kepada siapa? Yesus Kristus, satu-satunya beriman kepada dia. Jadi iman itu harus bertumbuh. 2 Petrus 1 ayat 5 dan berikutnya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi iman itu harus ditambahkan. Iman itu bukan hanya percaya saja tapi tidak melakukan, tetapi harus bertumbuh. Selama kita berjalan dengan Tuhan, itu iman pasti bertumbuh. Kita mengalami hidup dengan Tuhan. Yang kita rasa mustahil ternyata bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Menambahkan apa? Kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Kebajikan itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu perangai, sifat, kelakuan, karakter yang baik. Kita karakter harus baik. Saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan, berubah karakter kita. Yang kata orang karakter itu tidak bisa dirubah. Aku mau udah dari sonohnya. Kata siapa tidak bisa dirubah? Saya orang gak benar aja jadi benar. Orang sakit aja bisa sembuh. Orang mati aja bisa bangkit. Siapa bilang tidak bisa berubah? Semua bisa berubah. Asal kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh merendahkan hati di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita. Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan kehormatan. Apa? Kekayaan, saudara. Nggak usah minta kaya. Kekayaan diberikan kepadamu. Kehormatan diberikan kepadamu. Apalagi, saudara, kekayaan, kehormatan. Itu yang diberikan kepada kita.
Luar biasa nggak? Kehidupan saudara diberikan kepada kita. Sehingga kita hidup. Hidupnya kita menang terhadap segala permasalahan. Kebajikan tidak stop sampai di situ saja. Iman ditambahkan dengan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3 mengatakan, Tuhan dengan kaya, dengan hikmat, dengan pengetahuan. Hanya kepada Tuhan kita minta Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan. Apa saja diberikan kepada kita. Cukup firman Tuhan, cukup Alkitab. Saudara baca, saudara menjadi pintar, menjadi luar biasa. Orang bodoh di hadapan Tuhan lebih pintar dari orang dunia. Itu akan menjadi kenyataan saudara. Penguasaan diri. Saudara katanya saya mah emosi, orang yang emosional. Penguasaan diri kata siapa? Kalau engkau taat akan firman Tuhan, engkau dapat menguasai diri. Engkau dihina, engkau tidak balas menghina. Engkau difitnah, engkau tidak balas memfitnahnya. Saudara dikecewakan, saudara tidak membalas kekecewaan itu kepada mereka. Itu yang luar biasa saudara. Tapi ini tidak gampang untuk dilaksanakan. Tetapi arah kita harus sampai di sana saudara. Tidak cukup sampai itu Tuhan. Untuk kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Ketekunan. Tekun itu tidak pernah menyerah. Terus jalan, maju terus. Ada tantangan, lewati tantangan itu. Ada masalah, lewati masalah itu. Ada sakit penyakit, lewati sakit penyakit itu. Ada kekurangan keuangan, lewati itu. Saudara bisa mengatasinya. Ketekunan dengan ketekunan, tambah lagi kesalehan. Kesalehan itu orang yang sungguh-sungguh beribadah, suci dan beriman. Itu namanya kesalehan. Tidak berbenturan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan apa yang disebut di Alkitab. Dan kepada kesalehan, setelah itu ketekunan ada dalam diri kita. Kesalehan ada di dalam diri kita. Dari kesalehan baru timbul kasih kepada sesama. Setelah kasih kepada sesama, kasih kepada semua orang kita mengasihi. Hendaklah melimpah dengan syukur. Syukur harus ada di dalam diri kita. 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bagi kamu. Luar biasa. Ucapan syukur. Apakah kita bisa? Saya percaya kita akan mampu bersama-sama dengan dia. Konsentrasikan pikiran Anda. Di ayat Kolose 2 ayat 9-10 saya akan bacakan kembali. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kepenuhan kealahan diam di dalam Yesus. Dan ayat 10 dengarkan baik-baik. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kamu, saya, orang percaya, semua telah dipenuhi di dalam dia. Kalau Yesus melakukan mujizat karena dipenuhi oleh Allah. Kalau Allah ada di dalam diri Yesus. Yesus ada di dalam diri kita. Allah memenuhi Yesus Kristus dengan roh Allah. Kita dipenuhi oleh Yesus Kristus dengan roh Allah. Apa bedanya? Apakah apa yang dilakukan Allah dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus dilakukan kita. Karena ayat 10 mengatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kita sudah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah. Luar biasa enggak? Nah inilah. Kita adalah umat pemenang. Ingat baik-baik. Hanya kita menetap dengan dia. Kita adalah umat pemenang. Kita tidak goyah di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus berakar, bertumbuh. Dibangun di atas batu karang. Batu penjuru.
Dan iman kita ditambahkan. Dan ucapan syukur itu harus. Bagaimana mengucapkan syukur? Waktu menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, ingat baik-baik bahwa itu seizin Tuhan. Maka engkau mengucapkan syukur aja. Karena Tuhan akan berperang. Maka engkau tidak akan kecewa. Tidak akan putus asa. Tidak akan bunuh diri. Karena tahu itu ujian. Kalau engkau tahu itu ujian, pasti engkau dapat mengucapkan syukur. Karena sekolah itu harus melalui ujian-ujian sehingga kita naik tingkat. Dalam Yesus Kristus juga kita melalui ujian-ujian. Kesengsaraan, penderitaan. Bukanlah ikut aku, pikul salib dan menyangkal diri. Kita sudah mengambil bagiannya dari Dia. Ingat baik-baik. Waktu kita diberkati, kita mengucapkan syukur. Waktu kita menderita, sengsara, kemalangan yang kita hadapi, ingat baik-baik. Kita ucapkan syukur tetap karena itu adalah ujian dari Tuhan kepada kita. Sehingga hidup kita di dunia seperti di surga. Itu yang luar biasa, saudara. Maka kita ini, puji Tuhan, umat pemenang. Kita tidak terkalahkan. Kalau betul Yesus Kristus ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bersama kita, kita tetap bersama Dia, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, dan kita bisa mengucapkan syukur senantiasa. Ingat baik-baik Pengkhotbah 7 ayat 14. Waktu engkau mujur, engkau mengucapkan syukur. Waktu engkau malang, ucapkan syukur. Karena Tuhan tetap ada di dalam hidupmu. Dia melihat kemujuranmu. Dia melihat kesengsaraanmu. Dia melihat kemalanganmu. Maka itu ucapan syukur senantiasa di dalam kehidupan kita. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurlah kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau Engkau telah berfirman kepada kami. Kami percaya kalau kami menerima Kristus Yesus dalam diri kita masing-masing Tuhan, dan kami tetap di dalam Engkau di dalam kami. Kami adalah umat pemenang. Kami tidak terkalahkan oleh dunia ini. Dunia ini telah dikalahkan oleh kami dalam nama Tuhan Yesus. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh Allah yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan menjadi senjata kami untuk hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami percayakan semua kehidupan kami hanya di dalam pimpinan seperti Raja Wali. Menghadapi badai, dia bukan turun. Dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dia makin mendekat kepada Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, dan makin dekat kepada Tuhan. Sehingga sungguh kami akan melihat akhirnya kemuliaan akan menyertai kami. Karena kami umat pemenang, dan kami akan memenangkan segala permasalahan, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kami. Dan mengalahkan rayuan dunia ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Seperti biasanya sebulan sekali kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau Engkau telah mati di kayu salib untuk supaya kami tidak mati di dalam
kehidupan kami dapat hidup, kami dibenarkan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, siapalah kami sehingga Engkau mengasihi kami, memperhatikan kami, mempedulikan kami. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama memakannya. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikianlah juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu Engkau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Mari kita sama-sama meminumnya. Ucapkanlah syukur dan terima kasih atas dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik dan amat baik. Kami masih diberi kesempatan untuk persekutuan dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Kau mati di kayu salib bagi kami semuanya. Sehingga kami hidup sebagaimana kami hidup sekarang berasal daripada Engkau, kemurahan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup khotbah ini. Taruhlah tanganmu di dadamu, saya akan mendoakan semua orang yang butuh pertolongan untuk didoakan. Bapa kami yang di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Kau mengetahui masalah, tantangan, pergumulan dalam kehidupan mereka. Masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Tuhan turun tangan untuk keluarga mereka. Tuhan turun tangan untuk usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Dan terutama penyakit mereka, bilu-bilu-Mu menyembuhkan mereka. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Kalau engkau yakin dan percaya, engkau telah menerima kesembuhan pada saat ini juga. Terima kasih Bapa. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih Bapa. Kami percaya engkau telah memimpin dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan, penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya. Sekarang dan sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkati kehidupan kita. Diberkati pekerjaanmu, anakmu, pekerjaanmu, usahamu. Apapun yang engkau kerjakan berhasil adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.